Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama, sekalipun dalam persekutuan online, boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda kepada setiap kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami maksud firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai 18. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18 yang berbunyi demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan tadi sepintas kita mendapatkan gambaran tentang jemaat di Galatia pada abad pertama, jemaat yang tengah berproses dengan berbagai pergumulannya. Salah satu pergumulan yang dihadapi adalah bagaimana tradisi dan pola pikir lama mereka masih mewarnai dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka sudah menjadi orang percaya kepada Kristus. Tradisi di sini tentunya berkaitan dengan latar belakang mereka sebagai orang Yahudi. Beberapa dari mereka masih beranggapan bahwa sunat sebagai sesuatu yang penting dan wajib hukumnya. Di samping itu, pola pikir keselamatan bisa didapatkan dengan melakukan hukum Taurat juga masih dipegang. Inilah yang kemudian ditegur oleh Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ayat 15 dalam bacaan kita tadi. Menjadi ciptaan baru itulah yang penting. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah manusia baru. Dia adalah ciptaan baru. Paulus juga pernah mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, diperbarui di dalam Kristus dan kemudian hidup di dalam Kristus. Yang lama itu apa? Yang lama adalah manusia lama dengan keberdosaannya. Manusia lama yang tidak percaya dan tidak selamat. Sedangkan ciptaan baru pada hakikatnya
adalah manusia yang percaya kepada Kristus dan menyadari bahwa dirinya telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Hidup orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Keselamatan yang diterima bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi murni karena kasih karunia Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dengan mengerti, dengan memahami bahwa dia telah diselamatkan inilah, dia meninggalkan perilaku lamanya, kebiasaan-kebiasaan lamanya, cara berpikir yang lama yang sebelumnya selalu memusatkan pada dirinya sendiri yang egosentris. Digantikan dengan pola kehidupan yang berpusat kepada Kristus, Sang Juru Selamatnya, sebagai bentuk ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diterimanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan dia memahami, oh, aku telah diselamatkan oleh Kristus, telah ditebus oleh Kristus, sehingga diriku ini, hidupku ini sepenuhnya adalah milik Kristus, bukan milikku lagi. Kalau hidupku adalah milik Kristus, maka tidak ada pilihan lain selain hidup mengikuti kehendak Kristus. Masih adakah kedengkian, iri hati, kejahatan, kata-kata kotor, nyinyir, percabulan, penyembahan berhala, keangkuhan, tamak, kikir, fitnah di dalam diri kita? Itu semua yang semestinya sudah kita tanggalkan ketika kita bertobat. Digantikan dengan karakter manusia baru yang hidup oleh Roh, bukan lagi menuruti keinginan daging. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah buah yang mestinya kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari pasca pertobatan. Pertobatan pasti menghasilkan buah pertobatan, yaitu kerinduan yang luar biasa besar untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupannya. Tidak bisa tidak, kerinduan yang lahir dari rasa syukur yang meluap. Yang namanya bertobat adalah berbalik arah, menghadap kepada Kristus. Kalau sebelumnya kita berjalan ke arah sini, ya, begitu menerima Kristus kita berbalik arah, berjalan ke arah sana, gitu ya. Berjalan ke arah sana, ke arah Kristus, ya. Berjalan selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan bisa jatuh atau tidak? Bisa. Karena setelah lahir baru, seseorang dapat tidak berdosa, tetapi juga dapat berdosa. Jadi setelah lahir baru, seseorang dapat tidak berdosa atau posse non peccare, tetapi juga dapat berdosa atau posse peccare. Sekalipun telah bersungguh-sungguh bertobat, seseorang tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Namun ketika jatuh, dia tidak jatuh tergeletak, tidak selamanya, tetapi akan bangkit lagi dan berjalan lagi. Mengapa demikian? Karena ada Roh Kudus yang menuntunnya, yang membimbingnya, yang mengarahkan kepada pertobatan. Perjalanan hidup manusia menjadi sebuah proses pertumbuhan menghadapi gelombang kehidupan yang naik turun. Hidup yang terus-menerus diperbarui,
memperbarui karakter manusia menjadi semakin baik, dan semakin baik. Kalau diibaratkan sebagai grafik itu, grafiknya itu naik, mungkin ada jatuh dalam dosa, naik lagi, jatuh, tapi naik lagi. Tapi secara keseluruhan, secara overall adalah naik terus. Itulah ciptaan baru. Proses yang berliku, menantang, dan panjang inilah yang mesti kita jalani dengan setia. Setia dalam berproses dan bertumbuh. Itulah pergumulan kita. Hari demi hari melakukan perbuatan yang benar. Tapi tak perlu kita bermegah atas segala perbuatan kita. Satu-satunya kemegahan kita adalah salib Kristus, di mana melalui salib kita telah ditebus oleh Kristus dan diselamatkan dari murka Allah. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan pada malam hari ini betul-betul tertanam di dalam hati kami, menumbuhkan iman kami. Karena kami percaya iman muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu betul-betul berakar kuat di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.